Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fi husnil usrati li Fuad bin Abdul Aziz, ya, lan iku ing dalam kitab Husnul Usrah li Fuad bin Aziz kedue Syekh Fuad bin Abdul Aziz al-juz'a ing dalam juz al-awwal kang awal Sahifata Isna Asyara halaman 12 nasuku ilahir utawi ono dawuh nasuku ilahir. Jadi fi mahari rafin muqtadaun wa nasuku nekaake kita, saya akan menyampaikan qissata Abi Dardai ing kisahe sahabat Abu Darda. Summa hadisan Nabi monggo ing hadise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-Asi kedua sahabat Amr bin As. Fa fihima monggo iku ing dalem ya kisah lan hadis ibratun utawi ana tuladan keteladanan, ibratun utawi ana keteladanan. Fa an Abi Hanifah wa an Abi Juhaifah lan saking sahabat Abu Juhaifah kala ngendika sapa Abu Juhaifah, akhi nyedulurake an-nabi, nyedulurake itu membuat orang lain seperti saudara. An-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda ing dalam antarane Salman, sahabat Salman, wa Abi Darda lan sahabat Abu Darda. Ceritanya fazaro monggo ziarah Salmanu sapa sahabat Salman Abu Dardai ing sahabat Abu Darda. Jadi antara sahabat Salman dan Abu Darda ini adalah teman. Sahabat Salman bertandang ke rumahnya Abu Darda. Faro'a monggo ningali sapa Salman Ummat Dardai ing bojone sahabat Abu Darda, Ummu Darda ya. Mutabadzilatan hale macak asor, macak ala kadar. Mutabadzilatan macake ala kadar, wis saka wis semrawut ala kadul lan cara Jawa. Faqala monggo ngendika sapa Faqala monggo ngendika sapa Faqala monggo ngendika sapa sahabat Salman laha maring Ummu Darda, ma iku apa to saknuki utawi tingkae lira, ada apa denganmu, kamu kok macane kok bladus sih, bacane kok acak-acakan acak-adul nyekutir nek cara jejane. Qalat jawab sapa Ummu Darda, akhuka saudaramu, yakni suaminya sendiri di dalam adalah Abu Darda. Akhuka utawi dulur lanang sira Abu Dardai tegese Abu Darda laisa iku ora ana lahu kedue Abu Darda hajatun apa hajat di dunia ing dalam dunia. Saudaramu itu loh ya, suamiku yang bernama Darda itu tidak punya kepentingan duniawi sehingga dengan saya pun nggak pernah disentuh, nggak pernah dilihat, terus pokoknya lah udah daripada saya ya sudahlah saya ala kadarnya begini. Komennya istri. Fajaa mongko teko Abu Darda sapa sahabat Abu Darda. Fasonaa mongko gawe sapa Fasona mongko gawe sapa Salman hu ya ing Abu Darda aman ing panganan. Artinya apa? Salman ini datang membawa makanan. Faqala mongko ngendika sapa Salman, kul mangano sira Abu Darda. Qala mongko jawab sapa Abu Darda, fa inni mongko sak temene ingsun saimun iku wong kang poso. Sorry kawan, saya ini puasa, jadi tamu ini gue jajan, cukup nih tuan rumah, bolanya dewi itu. Ayo makan bareng, kata Salman. Abu Darda nanggapi, wah maaf saya puasa. Kala ngendika sapa Salman, ma ora ana utawi ingsun, saya tidak diakilin iku wong kang mangan. Saya tidak akan makan hatta tak kula sehingga mangan sira.
Enggak, saya juga enggak akan makan kalau kamu enggak makan. Ya, terus kola ngucap sapa Salman, fa'akala mongko mangan sapa Abu Darda. Fa'akala mongko mangan sapa Abu Darda. Falam makan, baru dipaksa makan, baru mau makan. Wah, kalau kamu nggak makan Darda, saya Salman nggak akan makan. Dengar dakwaan ini, ya sudah, akhirnya Abu Darda ikut makan. Falam makana mongko nalikane wujud alailu apa wengi, karena nyetam nggak nangis. Dahaba mongko budal Abu Darda sapa Abu Darda yakumu hale salat wengi. Piye to, awan poso malamnya salat. Yakumu hale salat wengi. Kala ngendika sapa Salman, 6 turu sira, tidurlah engkau. Aja salat wae. Kowe dak Darda, kata Salman. Fana mongko turu sapa Abu Darda. Summa zahaba mongko budalan. Summa zahaba mongko budalan sapa Abu Darda. Yakumu iku ngadeg sapa sahabat Abu Darda. Fakola suruh tiduran, tapi nggak tidur beneran, tiduran. Itu tiduran ngadeg lagi mau sholat. Fakola mongko ngucap sapa Salman, 6 turu sira, tidur, jangan kemana-mana, tahu mau sholat ya. Falam makana mongko semangsane tinemu terjadi apa waktu min akhiril laili iku ing dalem akhir wengi. Kala ngendika Salmanu sapa Salman, ngadeka sira al-ana ing dalem iki waktu. Ketika menjelang akhir malam, berarti ya jam 3 mau jam 4, baru Salman ngomong, dak sok silakan kamu kalau mau bangun sholat. Fasallaya mongko sholat sapa Salman lan Abu Darda. Fakola mongko ngucap lahu maring Abu Darda. Fakola mongko ngucap lahu maring Abu Darda Salmanu sapa Salman. Komen, inna li rabbika, sak temene iku kedue pangeran sira, sesungguhnya bagi Tuhanmu, alaika ing atase sira, hakon ana hak. Dak Darda, Allah atas dirimu itu punya hak. Artinya kita punya kewajiban yang berkaitan dengan Allah. Wali nafsika lan kedue awak sira, dan bagi dirimu, fisikmu, tubuhmu, jasadmu, alaika ing atase sira, hakon ana hak. Jadi jangan alay, jangan berlebih-lebihan lebay kan gitu. Ya siang jangan puasa terus, malam jangan sholat terus. Tubuhmu itu juga punya hak. Wali ahlika lan kedue keluarga sira, ya istri. Wali ahlika lan kedue keluarga sira atau istri sira, alaika ing sira, hakon ya ana hake. Hakon ana hak. Dan ingat, istrimu juga punya hak. Punya hak untuk apa? Disayang, diperhatikan, maaf, bareng tidur dan sebagainya sebagai suami istri. Fa'ati mongko ngepai sira, berikanlah kulladzi haqqin ing saben-saben kang duweni hak. Haknya Allah, haknya dirimu, haknya istrimu, berikan masing-masing. Haqqahu ing haqqe kulli dzi haqqin. Fa'ati mongko ngepai sira Darda kulladzi haqqin ing saben-saben kang duweni hak, haqqahu ing haqqe kulli. Ribut akhirnya diskusi. Fa'ata mongko teko sapa Darda, Abu Darda mendengar ceramah kancane iki ada di diomong kancane gini, maka Abu Darda lapor kepada Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko nekani sapa Abu Darda an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Darda lapor sowan kepada Nabi. Fadzakara mongko nutur menyampaikan sapa Abu Darda zalika ing mengkono kisah tambahan seperti itu. Terus Salman ngomongnya inna li rabbika akhir. Faqala mongko ngendika an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi. Ini loh ceritanya ini.
Faqala mongko ngendika an-nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah wis bener Salmanu sapa Salman. Berarti sing dibenerke sapa? Salman. Sing salat terus sing poso terus bojone ra didemek ra diperhatikan, dibenerke apa disalahi Kanjeng Nabi? Salahke. Jadi Anda ini kemarin ya, Pak mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Wiridan. Pak mau kemana lagi? Masjid. Ngapain? Wiridan. Pak mau lagi masjid. Saat tahu-tahu pulang, mah lapar. Kenapa? Ya tadi di masjid terus. Ya sudah nggak usah makan. Gimana mah? Ya makan tasbih, pelekai, paham ya? Paham ya? Ini artinya kritik untuk orang yang maaf, haknya Allah ada, haknya keluarga ada, hak diri kita juga ada. Semuanya punya porsinya masing-masing. Nggak boleh konsentrasi untuk Allah semua, nggak boleh konsentrasi untuk diri semua, nggak boleh konsentrasi untuk istri juga, nggak boleh, harus proporsion. Di sini menggunakan asas proporsionalitas. Jadi kalau ini kan data, kalau kita membaca ini adalah sebuah data, harus dibaca dengan teori. Nah teorinya apa? Namanya teori proporsionalitas. Ya nanti dalam hukum ada ini teori proporsionalitas. Rawang riwayat tadi hadis Al Bukhari sapa Imam Bukhari hal apa? Hadis ke 1928. Ya, lanjut ya terus ya. Fa Abu Darda mongko utai Abu Darda lam yashtagil iku ora sibuk sapa Abu Darda an zaujihi saking an zaujatihi ya. La'allahu zaujatihi kan bukan zauji. An zaujatihi saking bojo wadone Abu Darda, karena beliau kan laki-laki, masa bojone namanya Zaud. Nah, istrinya namanya Zaujah. An zaujatihi kelak saking bojone bojo wadone Abu Darda. Bisafa sifil ya. Bisafa sifil umuri kelawan ya piro-piro hinane piro-piro urusan. Bayang coba, Abu Darda ketika pergi keluar itu kan mau sholat hina nggak? Puasa di siang hari hina nggak? Nggak hina, betul nggak? Baik, betul nggak? Masalah itu baik tapi tidak benar. Jadi yang dilakukan sahabat Abu Darda itu tidak jelek alias baik, tapi benar nggak? Nah ini yang masalah. Ternyata tidak benar. Bal bi'ibadatillahi, bal bi'ibadatin, balik kelawan piro-piro ibadah lillahi karena Allah azza wa jalla. Jadi orang oleh egois, ada menjadi laki-laki yang spiritual. Siangnya puasa, malamnya sholat, bojone ra didemek blas, ra diperhatikan. Gimana bunda? Sudah makan belum? Gimana bunda pakaiannya? Ada mau lebaran? Takok-takok pantes-pantes ngono kuwi. Orang duwe kon sabar duwe diberikan. Fa innahu monggo sak temene Abu Darda kana iku ana sapa sahabat Darda daimas siyami iku wong kang langgengake puasa. Ya fa innahu monggo sak temene sahabat Abu Darda kana iku ana sapa sahabat Abu Darda daimas siyami iku wong kang langgeng posone. Senantiasa puasa ya tentu kecuali hari-hari yang dilarang. Wa yaqumu lan salat lengkapi yang ngedekake sholat sapa Abu Darda minalaili saking wengi. Masya Allah. Gimana Mbak Puja, punya suami gini seneng nggak? Wah suami saya luar biasa, siang puasa terus, jadi kalau kita makan nggak pernah bareng. Masya Allah. Malam sholat terusnya kita dibiarkan terbengkelai, kita masuk angin kepengin martabak lah dimbarke bae. Subhanallah. Bojomu nandi? Suami saya itu di masjid, di ujung masjid, kadang di menara. Subhanallah, stres saya menara itu ya. Terus jadi ini nggak boleh ya. Wa yaqumu minal laili aghlaba, ing dalem luweh akih-akihe malam. Jadi hampir setiap malam itu yang diurusi sholat. Sholat bagus nggak? Bagus. Tapi karena ada hak istri yang terabaikan menjadi tidak bagus. Kenapa? Baik tapi tidak benar. Maka beragama dua ya, baik, benar dan baik. Benar dulu, benar dan baik. Contoh benar, sholat nutupi aurat itu harus benar. Baik harus nutupi aurat yang standar. Contoh laki-laki yang penting pusar dan lutut tertutup itu sudah sah. Sehingga kalau sholat hanya nutupi ini, yuk orang pantas, orang pas, kudune
ya pakaiannya harus di atas standar, jadi dadanya tertutupi kayak kita ini pakai baju kayak begini laki-laki begitu. Jadi harus benar dan baik, harus baik dan benar. Sahabat Abu Darda ini benar, baik, tapi enggak benar. Dalam tanda Nabi yang koreksi deh, melalui sahabat sama, melalui kancane dewek, benar. Waman utawi sapane wong kana iku ana, hadza apa ikilah, waman utawi sapane wong kana iku ana, hadza apa ikilah keadaane, sya'nuhu iku tingkai man. Ada orang kok tipologinya kayak Abu Darda, fa innahu mongko sakone man la budda iku ora kena ora pasti wa ayyak sura lan yen to salah sapa man fi haqi ahlihi ing dalam hake keluargane man. Orang kok mau meniru sahabat Abu Darda ya wes baik itu, tapi nggak benar. Kenapa? Pasti dia akan mengalami kesalahan dalam melayani, dalam memberikan hak kepada keluar. Dalam hal ini konteksnya adalah istri. Fanuhia, nah ini fanuhia mongko den larang, den cegah Abu Darda isapa sahabat Abu Darda andalika saking mengkono-mengkono tingkah, dari begitu perilaku, tingkah bukan tingkah jelek ya, dari segala perilaku tadi. Li annahu karena saat temen Abu Darda mujhafun iku wong kang rusak, mujhafun iku wong kang rusak bihaqqi zaujati kelawan hake bojo. Ndak boleh itu istri disia-siakan, dalam tanda kutip ya, tidak diberi perhatian, atau tidak, mohon maaf, tidak didampingi, tidak dibarengi, tentu pada saat-saat tertentu ya, dan seterusnya. Titik. Sekarang dilanjut ya, belajar dari sahabat Abu Darda. Ini pasti kanggo mbak-mbak apa kangkang? Hah? Dua-duanya atau? Nek anda laki-laki ya coba Abu Darda, nek anda perempuan ya berdoa agar suaminya tidak seperti Abu Darda. Abu vulkanik, abu apa namanya. Lanjut sekarang. Di dalam kitab Husnul Usrah di dalam kitab Husnul Usrah karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz, di dalam kitab Husnul Usrah karya Syekh, ini materi penting, setelah ini penting banget ini. Malah aja sampai ngantuk mbak, Kang, khususnya Kang, aja sampai ngantuk Kang sana. 12 ngantuk ini rugi kan. Ada informasi penting, bukan dari saya ya, tapi dari ulama. Saya hanya tukang mocok lah, mocok saja, mocok sama Allah, bukan mocok sama Kang. Orang emang saya mocok sama Kang. Ya. Terus dalam kitab Husnul Usrah karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz, juz 1 halaman 12. Ya, kami akan menceritakan kisah sahabat Abu Darda dan menceritakan hadis Nabi. Ya, yang berkaitan dengan sahabat Amr bin As, titik. Dalam kisah dan hadis ini terdapat suri tauladan, pelajaran, atau pelajaran penting, titik. Dari sahabat Abu Juhaifah, radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah membuat persaudaraan yang baik,
antara sahabat Salman dan Abu Darda. Dikisahkan bahwa suatu ketika Salman, ya, sahabat ya, singkat saja ya, Salman bertandang ke rumah Abu Darda, sahabat ya, saya singkat saja biar cepat. Kemudian Salman melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan berpakaian compang-camping, berpakaian compang-camping. Nek cara Jawa, cara Jogjane nyekutir compang-camping. Terus kemudian Salman pun berkata pada istrinya ini, ada apa denganmu, masya'nuki, ada apa denganmu? Nah, kayak lagu di Peter Pan ditanya ya. Maka sang istri istrinya Abu Darda, maka sang istri menjawab, tanda kutip, saudaramu itu, yakni Abu Darda, bukanlah orang yang punya kepentingan dunia. Oh, bahasanya halus loh. Saudaramu itu, ya, yakni Abu Darda, bukanlah orang yang punya kepentingan dunia. Masya Allah, sampai bojone wae ra kedelok. Ya Allah, dilewati tok. Pakai baju bagus ya diapresiasi. Oh, bajunya bagus mah, subhanallah. Lebih bagus lagi nggak usah dipakai, no. Ya orang aku itu pelecehan ini. Kok nyanyinya kok bagus, selawatannya. Lebih baik diem, itu berarti ngece, nah itu paham ya. Ini maksudnya dia kasih apresiasi terus. Gitu. Kemudian tidak lama kemudian datanglah Abu Darda. Gitu. Sahabat Salman sengaja membawa makanan yang akan diberikan kepada Abu Darda. Gitu. Salman berkata, makanlah engkau, wahai Abu Darda. Gitu. Abu Darda menjawab, sesungguhnya saya berpuasa. Sesungguhnya saya berpuasa. Berarti makan enggak? Itu enggak puasa. Titik. Mendengar jawaban ini, Salman pun berkata, saya tidak akan makan, ya, sehingga kamu pun makan. Titik. Maka dari itu hendaklah engkau makan. Titik. Ketika waktu malam telah masuk, ketika waktu malam telah tiba ya, ketika waktu malam telah tiba, maka sahabat Abu Darda bergegas ingin mengerjakan sholat. Ya, maksudnya ya sholat sunnah ya, bukan sholat fardu. Melihat hal ini, Salman berkata, tidurlah engkau, wahai Abu Darda.
koma, maka Abu Darda pun tidur. Titik. Tidak lama kemudian Abu Darda pun terlihat mau pergi dan akan mengerjakan sholat. Terlihat mau pergi dan akan mengerjakan sholat. Melihat hal ini, Salman pun berkata lagi. Melihat hal ini, Salman pun berkata lagi, tidurlah engkau, Abu Darda. Titik. Pada malam terakhir, Salman berkata, silahkan engkau mengerjakan sholat saat ini. Silahkan engkau mengerjakan sholat saat ini. Dan mereka berdua pun sholat malam. Titik. Selesai sholat, Salman berkata kepada Abu Darda, tanda kutip, sesungguhnya bagi Tuhanmu itu memang ada hak atas dirimu. Memang ada hak atas dirimu. Koma, bagi dirimu juga ada hak atas dirimu sendiri. Bagi dirimu juga ada hak atas dirimu sendiri. Begitu pula bagi istrimu, juga ada hak yang harus kamu penuhi. Titik. Berikanlah setiap masing-masing yang punya hak itu. Berikanlah masing-masing yang punya hak itu. Berikanlah masing-masing yang punya hak itu, ya. Hak secara proporsional. Berikanlah masing-masing yang punya hak itu hak yang proporsional. Maksudnya apa? Ya dibagi-bagi atau dibagi-bagi. Berarti kalau kita singkat nanti dalam pokoknya lihat ini. Jadi malam pertama maksudnya malam awal ya setelah sholat isya itu untuk keluarga. Malam terakhir itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mana nih kalau mau dibagi? Siang bekerja untuk diri sendiri karena pekerjaan kewajiban kita. Jadi ono bagiannya awan kerja untuk kebutuhan kita sendiri. Atau sore untuk anak-anak, malam untuk istri, malam terakhir untuk Allah. Dibagi telur berarti. Ya, titik. Kemudian di pagi harinya Abu Darda mendatangi baginda Nabi dan melaporkan peristiwa. Ada nih Mbak Tun, hati-hati, pakai air. Dan melaporkan peristiwa yang terjadi dengan Salman. Melaporkan kepada Nabi ya tentang peristiwa yang terjadi dengan Salman. Titik. Selanjutnya, setelah Nabi mendengarkan semua kisah ini, Nabi setelah mendengar kisah ini, beliau bersabda. Titik nih, ilmu Nabi tidak nih, tapi mereview yang sebelumnya.
Salman sudah melakukan hal yang benar. Salman sudah melakukan hal yang benar. Ini apa? Sabda Nabi ya. Sodako Salman. Salman sudah melakukan hal yang benar. Yang benar bagaimana? Ngelengke, gak, atau kamu punya hak, Allah punya hak, istrimu juga punya hak. Masing-masing itu kasih haknya masing-masing secara proporsional. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada hadis ke 1928. Titik. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Abu Darda itu tidaklah sibuk meninggalkan istri dengan melakukan hal-hal yang remeh. Tidak sibuk meninggalkan istri dengan melakukan hal-hal yang remeh. Bukan main kartu, bukan main apalagi sekak macam-macam. Akan tetapi beliau sibuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Akan tetapi beliau sibuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Yakni di siang hari beliau sibuk dengan puasa. Dan di malam hari beliau sibuk dengan sholat. Titik. Siapa saja yang mempunyai perilaku, siapa saja yang mempunyai perilaku seperti Abu Darda ini, maka pastilah orang ini akan melakukan kesalahan. Maka orang ini pastilah melakukan kesalahan dalam memenuhi hak istrinya. Melakukan kesalahan dalam memenuhi hak istrinya. Titik. Maka dari itu sahabat Abu Darda ya, dilarang oleh Nabi melalui nasihatnya sahabat Salman. Dilarang oleh Nabi melalui sahabatnya, melalui nasihatnya sahabat Salman. Ya. Alasannya adalah sahabat Abu Darda itu, orang yang tidak memenuhi haknya istri. Orang yang tidak memenuhi haknya istri. Titik. Satu ya, ini yang kisah pertama. Terus wa mislu Abi Dardai, lan iku sepadane sahabat Abu Darda Abdullah bin Amr bin As, utawi sahabat Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu mongko satune Abdullah kana iku ana sapa Abdullah shaiman iku wong kang poso naharahu ing awane Abdullah qaiman iku wong kang salat lailahu ing dalem wongine Abdullah. Fanaha mongko nyegah nglarang nyegahu ing Abdullah an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andalika saking mengkono sauma naharon wa qaiman laili. Wong kok kaya mengkono. Salat wae bojone ra dijak madang-madang ta. Sekali-kali makan di luar ta.
malam dah diajak apa ngono, mohon maaf ora ditinggal salat wae ya. Li annahu krana sak temene Abdullah mudha'ifun iku wong kang ngapesake, orang yang melemahkan bihaqi zaujati kelawan hake istri. Jadi nggak boleh menyanyiakan haknya istri untuk apa? Mendapatkan perhatian, kasih sayang dan seterusnya. Wasabilun ya, wasabilun lan dalan ilal imlali ya, makin maring bosen sumat tarki mongko ninggalake. Masya Allah ya sakit wong wadon to, nek cara Jawane apa mbededek to, bosen to delok bojo kok ngono ae. Meninggalkan bagaimana? Ya meninggalkan nggak mau menjadi suami, tidak mau menjadi istri. Apa? Orang nak gunane didemek wae enggak, dipegang aja enggak, maaf ya, punten. Tentu konteksnya hubungan suami istri. Ya qala ya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr bin As, kedua sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, he Abdullah, alam ukhbir ana ta ora den kabari sapa ingsun annaka ing sak temene sira tasumu iku poso sira annahara ing dalem siang wa taqumu lan salat sira al-laila imun. He Abdullah bin Umar bin As, saya mendengar, apakah benar kamu itu kalau siang puasa malam sholat? Qultu, jawab sapa Abdullah, bala inggih muhun ya Rasulullah, ya utusannya Allah. Benar wahai Nabi, ya betul. Bangga mungkin ya, oh ya benar Nabi, subhanallah, mungkin ya. Qalan jawab sapa Kanjeng Nabi, fala taf'al, ojo nglakoni sira, ojo ngono kuwi, jangan seperti itu. Poso sira, silakan kamu puasa, wa aftir lan buka sira. Jadi maksudnya piye? Ya kadang poso, ya kadang enggak. Posolah sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ono no waya Senin ya poso, silakan. Kamis ngono, aja tiap hari poso. Konteksnya sudah berumah tangga. Tapi kalau belum berumah tangga ya monggo-monggo saja ya. Tentu kalau Anda tidak lemes dan belajarnya tetap semangat. Karena memang teman-teman kita di pondok salaf juga kadang puasa tiap hari nggak apa-apa. Wa aftir ya wa kum lan sholato siro, wa nam lan turu siro. Jadi ya ada tidurnya, ya ada sholatnya. Jangan sholat tok, gitu ya. Kata Nabi kepada sahabat Abdullah. Fa inna li jasadika, kemudian Nabi menjelaskan, fa inna mongko sak temene li jasadika iku kedue fisik ni siro. Karena bagi tubuhmu itu alaika ing atase sira hakon ono hak, ada haknya loh. Jadi capek ya istirahat, ngantuk ya tidur. Kapan itu tidurnya? Malam hari, pas waktu bulan Ramadan. Jam berapa? Jam 10. Ngaji ngantuk berarti ya, nanti kalau setelah ngaji selesai. Paham ya? Wa li zaujika wa inna li ainika lan sak temene iku kedue mripat loro ira. Wa inna lan sak temene li ainika iku kedue mripat loro ira alaika ing atase sira hakon ana hak. Mbak, matanya punya hak Mbak kalau ngantuk untuk tidur. Kapan tidurnya? Sekarang apa nanti? Bu, sekarang boleh enggak? Boleh, cuma bonusnya kaget. Alhamdulillah. Wa inna li zaujika ngono. Waya ngaji ngantuk, waya orang ngantuk malah ngaji. Ya wale-wale itu. Tidurnya kan tadi pagi mulai jam 7 sampai zuhur kan. Zuhur muat tidur lagi sampai asar. Bangun-bangun Kang, buka Kang, subhanallah enak pisan. Yang enggak kuliah atau enggak bimbingan, enggak pesantren sarjana, enggak baca buku kan ini bablas. Apa tuh? Ora poso, ora tadarus, ora kuliah, ora bimbingan, masya Allah. Mulai jam 7 bangun-bangun jam setengah 6, nikmat betul itu.
Betah ra pada pol betah lemu mesti tambah gemuk. Gemuk gelinu aja jan. Calon sih enggak, cawe wedok karena yang lanang kan enggak ada halangan. Aja mana halangan di subhanallah. Tak presana nek puskesmas lho. Terus ya. Wa inna li zaujika dileng-elengku. Lan sak temene iku kedue bojo ira li zaujatika ya kang gawe Quran. Wa inna li zaujatika lan sak temene iku kedue bojo wadon ira alaika ing atas sira hakon ana hak. Dadi eling-eling. Boleh nuntut, Pak. Jangan nuntut ngeling Pak. Malam Pak tidur, Pak tidur. Jangan nonton bola wae. Ada habis maghrib Liga Indonesia, tengah malam Liga Inggris, sepertiga malam Liga Spanyol, La Liga namanya itu. Suwangi ngono bal terus iku. Mbededeg tok bojo yo. Ya Allah, bojo senengane bal. Akhirnya Pak pergi ke Bu Mamat beli bola. Pak monggo nonton bola. Subhanallah. Mesti ngono. Hati-hati loh ya. Kata Nabi loh ini bukan kata saya dan ini menjadi core values ya. Ini menjadi salah satu nilai yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Terus riwayatake yang hadis Al Bukhari sapa Imam Bukhari. Kultu ngucap sapa ingsun. Aina. Ngucap sapa Syekh Fuad bin Abdul Aziz kemarin ya pengarang kitab tadi. Aina iku ing dalem gon ulaika utahi mengkono ulaikal azwaju utahi mengkono pira bojo. Alladzi ajhafu kang padha ngrusak. Masyaallah. Salat kok ngrusak lho. Poso kok ngrusak. Iya, bukan merusak dirinya tapi merusak haknya istri. Ajhafu kang padha ngrusak sapa azwaj bi haqqi ahlihim kelawan hake pira-pira bojone azwaj. Fin nafaqati ing dalem nafkah. Wal it'ami lan ngepai panganan, wal kiswati lan kiswa pakaian, wa qada'il watori lan memenuhi kebutuhan. Itu ya. Wong wedok Kang, hati-hati Kang. Engko nek wong wedok nek wis jadi ibu-ibu itu kebutuhannya tambah banyak. Maaf, sebelum nikah itu kebutuhannya ya ono wong wedok. Maaf saja ya tak kasih tahu nih, tak analisa ben ora kaget lho. Wong wedok iku minyake double-double. Atau pewanginya itu double-double. Wong lanang itu cukup sampo. Maaf ya kalau saya dulu kuliah S1 itu cukup Lifbuoy. Untuk mandi, untuk samponan, kadang gosok gigi itu Lifbuoy siji cukup. Nek wong wedok ora iso. Untuk mandi sendiri, untuk sampo sendiri, untuk gigi sendiri, nanti minyak tubuh sendiri, atau minyak keket sendiri, baju sendiri, wah ribet pokoknya. Paham nggak? Ngono itu termasuk wator di situ kebutuhan wong wedok. Mohon maaf ya, belum laki-laki kalau saat halangan perlu pembalut. Nah, atau ketika ketika bepergian wong wedok itu biasanya toko tisu. Wong lanang kan ora kan. Oh ini kemudian tak wong wedok ngene barang. Dileng-eleng lho iku ana biayane ora gate kang jalan. Aja ora meneng wae. Mas gimana Mas? Udah mau mati lah. Jadi harus dimenangake, diperhatikan Kang Husein. Ya Kang kabeh lho. Termasuk Kang Fatang. Ada Kang Fatang? Subhanallah, dewasa belum saatnya. Ya terus. Paham Mbak ya? Mbak Mel paham nggak Mel? Boleh nggak ngomong sama suami nanti? Mas, saya dulu pernah ngaji loh. Tak tagih, ya jangan gitu ngomongnya sing apik. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pura-purane ngaji. Suami kok tidur kan Anda ngaji. Ya Allah, Ramadan 10 tenangan datang. Suaminya kok sholat, terus Anda nggak usah ikut sholat, moco. Halaman ke-35 kitab Masail Mar'ah dikisahkan Abu Darda. Ngono macane, paham ya? Paham ya? Ngelengge suami tapi dengan melalui mutolaah kita. Itu ilmiah itu. Ada apa sih Pak? Enggak, saya pengen terus saja. Padahal mau nyindir suami, ya apa-apa sih. Kata Abi suruh mempelajari biar ilmunya nggak hilang, suruh baca. Katanya banter ke pinggir suami. Yang ngono, tapi ya jangan ngono banget gitu ya. Terus min ghairi udrin, saking tanpa udur. Tapi nana udur nggak apa-apa. Ono loh. Paham ya Mbak? Suami kena PHK karena pandemi. Beberapa bulan nggak digaji. Anda jangan maksa. Pak, lebaran. Sandalnya 3 ke rumah orang tua, mertua, terus di rumah sendiri 3 toh Pak. Subhanallah.
Baju minimal ya 3, Masya Allah. Masa Senin Selasa Rabu bajunya 1. Karena jujur ya, dulu waktu saya masih kecil atau masih belum nikah lah, yang namanya baju lebaran kalau belum seminggu nggak dicuci, itu terus subhanallah. Ya karena memang punya kan 1. Punten lah ya, kan namanya sarung ini kan maaf ya, kalau baru itu baunya kan terus itu, bau mangga tah, bau sapir tah, bau gajah duduk tah, seminggu aja bau sarung baru loh. Nah dicuci hilang aja, loh kok aja aja. Wah Allah, seminggu baru dicuci. Begitu dicuci, Masya Allah, perasaannya cucian ini loh, diminumkan kucing yang mati hidup lagi loh. Lihat sarung apa-apa gitu. Ini itu persoalan. Jadi tolong mbak-mbak harus pahami juga sesuai dengan kemampuan suami. Ketika Anda ada udur ya kasih ke Kang, aja dimbar wae Kang Rizki. Masa belajar terus. Wah silakan kamu mati ya mati nggak apa-apa. Memang Allah menghendaki kamu mati orang bisa ngono kuwi. Bu kok diem aja kenapa? Pengen martabak tah? Tawari ngono. Bunda ajeng tapi ngono. Atau umi ajeng. Wong wis sekolah. Umi-umi belakang biasa umi-umi no. Umi jijak subhanallah. Bunda laras subhanallah. Bunda pengen apa? Pijahat subhanallah. Idrama yang mau pijahat 2 jam itu, punten. Tuh paret 5 menit. Mana Allah makan jadat mas. Rumah di kota coba, jangan di pinggir sawah, di kedung, lelean, wopo. Midamnya apa? Midamnya burger, subhanallah. Burger apa? McD, ya kapok. Midam coba yang tahu keadaan coba. Apa tuh midam itu ya keteknya suami bapak no. Paham ya, itu paling hemat dan praktis. Titik. Fahada mongko utawi iki wau. Ya suhu. Iku ya irit ala ahlihi ing atase keluargane wong bimalihi kelawan hartane. Tidak hanya irit wa yabkhulu lan nyetitil bahil apa nyetitil tahu nyetitil bahil Masya Allah. Mah mau anu kah lapar kah iya biar hemat mah ya subhanallah ini ada uang 50.000 tuh sebulan mogur 500 tuku kelupuk Mars subhanallah. Selama Ramadan kelupuk Mars ya kan biar awet nyetitil wong lanang nyetitil ini. Jadi wong lanang itu nyetitil nggak pantas. Wong lanang bakhil nggak pantas. Sing bakhil pantas wong wedok. Bukan baik sebenarnya, perincian. Terlalu kalkulatif ini wong wedok pantas. Wong lanang ya nyoh. Nek tak wis meneng wae Pak, dia enggak punya uang ya Pak. Ini ngono iku wong lanang. Pokoke wong lanang sifatnya duit bro ngono. Iku pantese wong lanang gak gitu. Tapi nek wong wedok pantese ya ngono kuwi. Cuman cerit, ngono duit siji serit. Maka dulu Pak Agus Manto mengatakan anak buahnya termasuk saya ini dompetnya dikoreksi ini lihat dompetnya wong lanang kok dompetnya duit ditata ini yang 100.000 setelahnya 50 setelahnya ini 20 terus 10.000 5.000 2.000 itu ciri wong pelit wong lanang duitnya rasa ditotong bul saya ditotong ini wong wedok itu pantas uangnya ditata setrika dulu wong wedok banget kuwi. Paham ya, untung kami di Jogja di DKI itu senul kadang lali deleh kene Masya Allah, paham ya, asik rezeki di mesin cuci dapat uang 50.000 seneng itu, padahal uang saya sendiri, paham itu, karena lupa naruh, paham kan ya, anjir ya, mana Kang Sen, Kang Alvin, duitnya naruh sini, ngopi ya, oke, gitu. Wahada utawi iki wong yuhmilu iku nganggurake sapa wong ahlahu ing bojone wong wala yushbi'u lan ora marekake tidak membikin kenyang hajatahum ing hajate ahlihi masyaallah min qadha'il watari saking nuhoni saking memenuhi hajat imma tasyahulan. Kenapa seperti ini kok enggak memperdulikan terkesan bakhil nyepitil imma tasyagulan ana kalane krana ketunggul sibuk ana kan sibuk anha saking
ninggalake bojo bi ghairiha kelawan liyane bi ghairiha kelawan liyane hajat minaz zaujati saking pira-pira bojo. Masya Allah, sibuk dengan urusan lain selain istri. Au jarian atau karena lumaku berjalan waroat dunia ing dalam gurine dunya, ngejar dunya terus sampai keluarganya enggak diperhati. Au ghairi dalik ya. Au ghairi dalik atau krana liyane kang mengkono tinutur. Karena sibuk ya, sibuk urusan kerjaan, sibuk urusan ibadah sekalipun. Fahaluhum mongko utawi keadaane azwaj para suami duna hali Abu Darda iku sak ngisore keadaane sahabat Abu Darda wa Amr bin Aslan ngisore sahabat Amr bin As bimarahila kelawan pira-pira tingkatan. Nah, wong kita ini bukan sahabat atau alay kayak sahabat. Wong sahabat aja yang kalau kita tiru modelnya Abu Darda, Abdullah bin Amr aja disalahkan Kanjeng Nabi. Jadi kita jangan alay niru sahabat. Kalau yang sahabat kita tiru Abu Darda dan punten ya Abdullah bin As yang sebelum dicerahkan sama Nabi itu salah itu. Karena apa? Melalaikan hak-hak keluar. Wa ma'adzalika lan sertane mengkono kang tinutur haluhum jaa teko annahyu apa larangan anit taksiri saking salah fi haqqi zaujati ing dalem hake pira-pira bojo. Terdapat larangan untuk menyanyiakan hak istri. Walau kana senajan ono apa taksir kesalahan itu ala jihadit ta'abudi iku ing atase arah ibadah. Ala jihadit ta'abudi iku ing atase arah ibadah. Walaupun sibuk ibadah tapi melalaikan istri tetap salah, tidak dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Tidak dibenarkan. Baginda Nabi, ganjal ini ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pernah menasehati sahabat Abdullah bin Amr bin As. Pernah menasehati sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau bersabda, wahai Abdullah, saya dikabari bahwa engkau melakukan puasa di siang hari, terus menerus, dan engkau pun sholat malam terus menerus, Ingat ya, puasa yang melalaikan suami istri, sholat malam yang melalaikan istri. Maka saya pun menjawab, sayanya sahabat Abdullah, benar wahai utusan Allah. Mendengar jawaban ini Nabi bersabda, janganlah engkau berbuat demikian. Fala taf'al, janganlah engkau berbuat demikian. Silahkan berpuasa dan silakan berbuka, silakan sholat dan tidur, karena sesungguhnya pada tubuhmu itu memiliki hak, yang harus kamu penuhi, pada kedua matamu juga punya hak untuk dipenuhi. Begitu pula bagi istrimu juga punya hak, yang harus kamu penuhi. Titik tanda kutip ya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, hadis ke 5199 titik. Saya Syekh Fuad tadi ya.
Syekh Fuad bin Abdul Aziz, saya berpendapat bagaimana kondisi para suami yang telah merusak hak-hak istrinya dalam urusan nafkah, makanan, pakaian, memenuhi kebutuhan istri tanpa ada uzur, gitu ya. Orang yang berperilaku seperti ini adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan keluarganya melalui harta dan dianggap bakhil terhadap keluarga. Gitu. Orang seperti ini juga dianggap dihukumi menyanyiakan keluarga, tidak memberikan kenyamanan kebutuhan keluarga. Gitu. Kesalahan-kesalahan ini ada kalanya karena suami itu sibuk dengan hal-hal lain selain kepada istrinya. Hobine mancing, wah wes rina wongi mancing wae. Naudzubillah min, hobi mancing loh ya, hati. Terus ada kalanya sibuk mengejar dunia, kerja, paham ya? Atau alasan lain. Titik. Atau alasan lain. Titik. Perilaku orang-orang dari kalangan suami tentu tidak sama dengan perilaku sahabat Abu Darda. Tentu tidak sama dengan perilaku Abu Darda dan sahabat Amr bin As yang berada di bawahnya jauh. Dan jelaslah terdapat larangan dari baginda Nabi, dan jelaslah terdapat larangan dari baginda Nabi untuk sembrono dalam memenuhi hak-hak istri, sekalipun tidak memenuhi hak-hak istri ini digunakan untuk ibadah. Sekalipun tidak memenuhi hak-hak istri ini digunakan untuk ibadah. Awalu hukuki zaujati ala zaujiha, utawi iki iku nerangake awali pira-pira hak bojo wadon ala zaujiha wajib ing atase bojone zaujah. As-soalu utawi pertanyaan ma iku apa to awalu hukuki zaujati utawi awal pira-pira hak bojo wadon ala zaujiha ing atase bojo lanangi zaujah. Al jawabu utawi jawabane, apa sih awal pertama yang menjadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami ya? Awal hak istri yang wajib dipenuhi suami. Itu ingat-ingat nih Mbak Kang, ayyak muro iku yen to perintah sapa zauj ha ing zaujah, suami memerintahkan istri, perintah apa? Bita'atillahi kelawan taat maring Allah. Bita'atillahi kelawan perintah maring Allah. Tabaraka wa ta'ala, tabaraka maha barakah Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Li annallaha karena sak temene Allah, karena Allah itu syar'a
ya nggawe syariat sapa Allah azza waja ing nikah, syariat nikah dibuat oleh Allah, wa abaha lan menangake memperbolehkan sapa Allah an nikah ing nikah likai yakuna supaya ana apa nikah aunan iku ingkang nulungi ala taatihi ing atase taat ing Allah. Jadi nikah itu filosofinya adalah sarana untuk membantu taat kepada Allah. Biasanya nek dhewean males ketika nikah maka menjadi semangat untuk sholat, semangat untuk puasa, semangat untuk berbuat yang lain yang baik-baik itu. Wa yakunu lan dadi ana apa nikah sabilan iku dalan. Ini filosofi pernikahannya. Wa yakunu lan ana apa nikah sabilan iku dadi dalan ila rahmatihi maring oleh rahmati Allah, ila rahmatihi maring oli rahmati Allah. Jadi pernikahan itu menjadi jalan untuk mendapatkan rahmatnya kasih sayang Allah. Fal wajibu mongko utahe kang wajib ala zauji ing atase bojo lanang yang wajib bagi suami adalah ayyak muro iku yen to perintah sapa zaujatahu ing bojo wadone zauj bima kelawan perintah amaro kang wis perintah Allah sapa Allah. Apa yang diperintahkan oleh suami kepada itu ya apa saja yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, macam-macam. Wa ayyanha lan yen to nyegah, wa ayyanha lan yen to nyegah sapa suami ha ing zaujah amma saking ketentuan harrama kang wis ngaremake ing ma Allah sapa Allah. Mencegah apa saja yang diharamkan oleh Allah. Wong wedok biasanya senang ghibah, wong wedok senengane gunjing. Hati-hati, berarti setelah nikah Bu, jangan suka gunjing karena kita belum tentu lebih baik daripada tetangga yang kita gunjing, teman yang kita gunjing. Contoh, karena biasanya perempuan itu ketemu senengane ngrumpi, senengane ngobrol-ngobrol, sing diobrolke wong liya. Punten ya, tidak semuanya tapi banyak gitu ya. Titik. Ya bukan kata orang, saya tahu sendiri. Wong laki-laki juga sama kok, cuma beda tipis, beda tipis. Terus wal ya kama kaya keterangan fil nikahi ing dalam kitab an nikah wal huquqi al murtabatati ya kang berhubungan bihi kelawan nikah. Min kitabi Umdatul Fiqhi saking kitab Umdatul Fiqhi li Syekh Asy-Syinkiti kedua Syekh Asy-Syinkiti Al-Hambali kang madzhab Hambali al juz'a ing dalam juz al awal kang awal Shahifah 38. Nah, fa awwaluma mongko utawi awale suwi-wiji zakaro kang nutur ing al ulama sapa ulama min huquqi zaujati saking pira-pira akeh bojo wadon ala zaujiha ing atase bojone zaujah ayyak mura iku yen to perintah sapa zauj ha ing zaujah ayyak mura iku yen to perintah sapa zauj ha ing zaujah ditaatillahi kelawan taat Allah tabaraka wa taala tabaraka alimu baraka Allah wa taala alimu luhur Allah. Hadzal haqqu utawi ikilah hak kewajiban hakun ikut sijine hak min ajlihi saking arai allazi koma kang wis ya koma kang wis ngadeg baitu zaujiyati apa omah kang bangsa bebojoan. Semua ini berlaku setelah adanya bangunan rumah tangga atau sudah menikah. Fa innallaha mongko sak temene Allah syara'a iku gawe syariat sapa Allah azza wa jalla ing pernikahan wa abahalan menangake sapa Allah an nikah likai yakuna supaya ana apa nikah aunan iku ingkang nulungi ala taatihi maring taat Allah ala taatihi ngatasé taat maring Allah wa yakunu lan ana apa nikah sabilan itu dadi dalan ila rahmatihi maring oli rahmate Allah wa yakunu lan ana apa nikah sabilan itu dadan ila rahmati maring rahmat Allah fal wajibu mongko kang wajib ala zauji ing atase bojo lanang ayyak mura iku yen to perintah sapa zauj zaujatahu ing bojo wadone zauj perintah bima kelawan perintah amara kang wis perintah ing ma Allah sapa Allah wa ayyan halan yen to nyegah sapa suami atau zauj ha ing zaujah amma saking larangan harrama kang wis ngaramake ing ma Allah sapa Allah diperintahkan sesuai perintah Allah dicegah sesuai apa yang dicegah oleh Allah wa ayyakhudha lan yen to natrapi ya lan yen to menyesuaikan sapa suami
bijajziha kelawan nyegah istri an uqubatillahi saking ketentuan siksane Allah wa narillahi lan genine Allah atau nerakane Allah gitu ya maksudnya. Awal hak-hak yang wajib dipenuhi oleh istri ya, awal hak-hak yang harus dipenuhi untuk istri oleh suaminya. Pertanyaan, apa yang menjadi hak pertama? Apa yang menjadi hak pertama bagi istri untuk dipenuhi suami? Untuk dipenuhi suami, tanda tanya ya. Jawabannya adalah suami itu memerintahkan istri untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah dikarenakan Allah itu membuat syariat pernikahan, dikarenakan Allah itu membuat syariat pernikahan dan menghalalkan nikah tujuannya supaya nikah itu menjadi sarana penolong, supaya nikah itu menjadi sarana penolong untuk taat kepada Allah sekaligus sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, sekaligus untuk mendapatkan jalan, sekaligus sebagai jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Titik. Sehingga yang wajib bagi suami pertama kali adalah yang pertama kali adalah memerintahkan istrinya untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Allah. Untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Allah dan mencegah istri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dari apa yang diharamkan Allah, sebagaimana keterangan dalam masalah nikah dan hak-hak yang berkaitan dengan nikah. Sebagaimana dalam keterangan nikah dan hak-hak yang berkaitan dengan nikah dari kitab Umdatul Fiqih, karya Syekh Asy-Shinqiti yang bermadzhab Hambali. Ya, di juz 1 halaman 38. Titik. Kewak ya, dijelaskan lebih lanjut. Ya, dijelaskan lebih lanjut. Hak untuk memerintahkan istri ini berlaku sejak terjadinya status suami istri. Ya. Terus dan suami punya tanggung jawab untuk mengingatkan istri agar takut siksaan dan neraka Allah. Ini saya singkat saja karena tadi hampir sama isinya. Sirru amrit ta'ati. Nah, ini penting tadi saya katakan, jangan sampai ngantuk ini. Sirru amrit ta'ati utawi iki iku nerangake rahasia ya perintah ketaatan. Kenapa suami diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh istrinya taat kepada perintah Allah? Ini as-soalu utawi pertanyaan monggo iku apa to sirru amrit ta'ati utawi rahasiane perintah taat. Apa sih rahasianya kok ada perintah taat dari suami kepada istri? Al jawabu utawi jawabane min asrorihi iku termasuk piro-piro rahasiane amrit taat huwa hiya amrit taat tariqun iku dadi dalan lil barokati maring barokah.
Berizki ing dalam rizki. Hati-hati, minggu kemarin pertemuan kemarin kita sampaikan ya, masih kan enggak? Ini Pak yang habis kehilangan HP atau lupa naruh, kata barokah itu hanya ada pada yang halal. Masih ingat Mbak Uswa, Mbak Desi? Barokah itu hanya pada yang halal kan itu. Nah sekarang tambahin, taat itu akan memberikan berkah. Statusnya gitu ya. Wa huwa utawi amroto at-tariqun iku dadi dalan lil barokah limaing barokah. Jelas ini. Anda kalau buat status kudu jelas referensi ini. Kita ojo buat copy paste tok. Saya tadi baru saja mendapatkan materi dari Asosiasi Dosen KPI se-Indonesia. Salah satunya adalah pastikan semua informasi di medsos itu terkonfirmasi. Jadi kalau nggak terkonfirmasi itu masuknya hoax, meskipun benar. Hati-hati loh ya. Dalam Undang-Undang ITE semua informasi meskipun benar tapi tidak terkonfirmasi masuknya hoax. Kenapa? Itu akan mempunyai nilai pertanggungjawaban. Dan ada produk semacam perkumpulan asosiasi yang khusus membuat hoax. Dan itu jasa membuat hoax itu ada. Punten. Nah ini yang mohon maaf ya teman-teman, jadi kalau pasang status ya yang jelas lah kitabnya, tafsir ya tafsir, hadis ya hadis ini, syukur-syukur Anda sudah ngaji. Buat status yang Anda sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, sudah tahu referensinya, yang Anda sudah belajar hal itu akan jauh lebih berbobot ya tentu maknanya. Fir rizki ing dalam rezeki. Jadi kalau Anda pengen rezekinya berkah, maka dalam rumah tangga harus ada unsur memerintahkan ketaatan. Wa tariqun lan dadi dalan lil khairi maring kebagusan. Jadi jalan kebaikan itu hanya ada dengan memerintahkan kebaikan. Wan ni'mati lan kenikmatan ala hadzal baiti ing atase ikilah rumah tangga. Kama kaya keterangan bin nikahi ing dalem bab nikah wal huquqi lan pira-pira hak al murtabatoti kang berhubungan di kelawan nikah min kitab Umdatul Fiqh saking kitab Umdatul Fiqh li Syekh Asy-Syinkiti kedua Syekh Asy-Syinkiti Al-Hambali kang madzhab Hambali al-Juz'ain dalam juz al-awal kang awal Sahifah 39. Kala ngendika badul ulama sapa sebagian ulama kana ana badul ilmi. Ini ya yang penting ini, hati-hati ini. Jangan sampai ngantuk betul ini. Sudah mulai selesai dan babnya ini bab penting, jangan sampai ngantuk. Ini penting nih, tafsir ini. Jadi ada ayat yang ini kelihatannya urusan akhirat, ada ayat yang ini kelihatannya urusan spiritual, tapi ini nyangkut ke finansial, nyangkut ke urusan rezeki, gampangnya rezeki, mudahnya mata pencarian dan seterusnya. Ayat ini kala ngendika badul ulama sapa sebagian ulama kana ana ba'du ahlil ilmi sapa sebagian wong kang ahli ilmu ya jabu iku gumun kagum ya jabu iku kagum sapa ahli ilmi min hadhil ayati saking ikilah ayat. Sebagian ulama-ulama ahli ilmu, ahli tafsir khususnya kagum dengan ayat ini yang mulia ini. Min hadil ayat sahihlah ayat al-karimati kang banget mulyane. Ayat itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Ya. Ini saya belum ngetek di ayat keberapa ini. Wa'mur untuk Mbak Kang, ini tanggung jawab Kang calon suami. Wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluargane sira, istri, anak, dalam konteks Anda sebagai suami, bis-sholati kelawan sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir lan sabaro sira. Kata Allah, untuk urusan sholat dan perintah sholat itu perkara yang perlu ekstra sabar. Alaiha ing atase sholat. Lanas alu ora merbi sapa ingsun ing sira
kami Allah tidak menuntut lanas alu orang merdi atau tidak menuntut kami ka ing sira rizkon ing urusane rezeki. Loh, Allah merintah kita itu adalah memperhatikan urusan sholat, dan Allah nggak pernah menuntut kita untuk urusan rizki. Kenapa Allah kok kalamnya begini? Kenapa Allah kok dalam Al-Quran statementnya seperti ini? Dalam konteks berumah tangga, kenapa yang ditekankan bagi kita sebagai suami itu adalah kon ngurusi sholat? Karena Allah tidak menuntut urusan rizki. Awas tuh ya. Tentu maknanya Allah sudah ngatur rizki. Cuma nanti akan diuraikan. Kenapa ayat ini kok seperti ini dan bagaimana penjelasannya tentu. Karena ono ba'dul ulama isapa sebagian ulama. Ya ta'ajjabu iku kagum sapa ba'dul ulama. Karena ono ba'dul ulama isapa sebagian ulama. Ya ta'ajjabu iku kagum sapa sebagian ulama. Min hadhil ayati saking ikilah ayat. Makanya dengan ditafsir bentuk paham ayat-ayat Al-Quran. Li annallaha karena sak temene Allah. Kenapa ulama kok kagum? Iya, karena Allah li annallaha karena sak temene Allah kala itu ngendika sapa Allah fiha ing dalem ya fiha ing dalem hadil ayat wa'mur ahlaka bis-shalah. Karena di sini ini Allah hanya memerintahkan bahwa kita sebagai suami disuruh untuk memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Wa'mur lan perintah sira bojo lanang suami ahlaka ing keluargane sira istri dan anak-anakmu bis-sholati kelawan salat. Summa qala mongko nuli ngendika sapa Allah, kemudian Allah berkalam ba'da zalika ing dalem ba'dane mengkono-mengkono kang pinutut ba'da zalika ing dalem ba'dan mengkono ba'da tegese ba'dane mengkono-mengkono an amaro yen to perintah sapa Allah hu ing suami sebagai pemimpin dalam rumah bis sabri kelawan sabar bisabri kelawan sabar wabil istibari lan kelawan berusaha sabar. Jadi sabar dan berusaha sabar itu beda. Nek sabar ya sabar biasa, nek berusaha sabar harus dengan upaya sungguh. Yo berulang-ulang dikandani sepisan, ditangke sekali dulu lagi itu istibar itu. Kalau sabar ya Allah ditangke kok susah, ulangi lagi itu istibar. Alaiha ing atase salat. Nah, Allah itu yang ada hanya perintah untuk suami agar keluarganya disuruh sholat. Dan Allah la nas'alu ora merdi tidak nuntut sapa ingsun Allah ka ing sira rizqan ing rezeki. Nahnu utawi kita Allah, kitalah Allah narzuku iku bakal ngepai rezeki. Narzuku iku bakal ngepai rezeki sapa Allah kain siro. Nanti akan saya komparkan dengan beberapa kitab yang lain tentang bagaimana relevansi sholat, relevansi harmonisasi keluarga, dan relevansinya dengan masalah rezeki. 3 konsep ya, antara komitmen sholat, antara keharmonisan rumah tangga, dan 3 variabel ketiga adalah tentang soal rezeki atau urusan finansial, ya kebutuhan-kebutuhan kita. Terus ya. Kola ngendika sapa ba'dul ulama innahu sak temene kelakuan sesungguhnya sesuatu itu mamin zaujin ora utawi bojo minyamin zaidah mamin zaujin ora utawi bojo lanang suami yakumu kang jumenengi memenuhi sapa zauj bihaqqillahi kelawan hake Allah. Terus hatta yakuma sehingga tanggung jawab muamalan suci ya faradha kang mewajibkan Allah sapa faradha kang merdoake mewajibkan Allah sapa Allah alih ngatasi zauj ya fi ahlihi ing dalem keluargane zauj wa zaujatihi. Nah ini kurang lagi Kang Jen, wa zaujatihi lan bojo wadone zauj wa ya'idu lan nasihati sapa zauj wa ya'idu lan nasihati sapa zauj ha ing zaujah wa yudzak ya wa yudzakiru
lan ngelingake mengingatkan wa yudzakiru lan ngelingake sapa zaud ha ing zaujah hatta yakuma sehingga tegak al baitu apa omah rumah tangga ala taatillahi ing atase taat maring Allah ala taatillahi ing atase taat maring Allah wa mardatillahi lan ing atase ridhone Allah. Panjang syaratnya. Tidaklah suami yang mampu melaksanakan tugas untuk memberikan tanggung jawab kepada keluarganya, yakni melaksanakan perintah-perintah yang difardukan oleh Allah, menasehati, mengingatkan sampai rumah itu betul-betul tegak atas taat kepada Allah dan taat rumah itu tegak karena mencari ridha Allah. Apa yang terjadi? Illa kafa, angin bakal nyukupi. Illa kafa, ini yang harus digaris bawah nanti ya, yang digaris tinta emas para majainal. Illa kafa angin bakal nyukupi hu ing zaud Allahu sapa Allah amrat dunia ing urusan dunia. Oh, dieling-eling ya. Tips menjadi suami yang sukses yang jajang. Ini ayatnya apa statementnya ini? Fallahu azza wa jalla. Fallahu mongko utawi Allah azza halimu nur Allah wa jalla dan halimu agung Allah yaqulu iku ngendika sapa Allah la nas'aluka rizqan la nas'alu ora merbi-merbi tidak menuntut sapa kami Allah ka ing sira rizqan ing rezeki. Ini penting. Kana ya ka'anna iqamatahu kaya-kaya sak temene memenuhi kaya-kaya sak temene memenuhi suami seolah-olah ya tanggung jawab suami li amrillahi krana perintah Allah tarikun iku dadi dalan lil barokati maring barokah. Jadi materi yang saya katakan penting di sini. Rezeki yang dalam rezeki. Jadi kalau Anda nanti sebagai seorang suami pengen rumah tangganya nyaman, pengen rezekinya lancar, pastikan hal pertama yang utama adalah perintahkan keluarga Anda untuk taat kepada Allah, dan taat itu dimulai dari hal yang masalah sholat. Nek urusan rumah tangganya sholatnya beres, rumah tangganya melaksanakan perintah Allah dengan baik, maka semuanya akan ditata oleh Allah, kebutuhan dunianya akan dicukupi oleh Allah. Ingat loh, dan suami itu rumah tangganya bersama istri akan dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya robbal. Ini bukan ceramah loh. Saya tidak sedang ceramah ini, tapi saya sedang menguraikan pendapat ulama, itu maksud saya. Artinya apa? Bukan hanya sekedar motivasi dari saya, tidak ya. Saya hanya menyampaikan kitab ini. Statementnya kitab ini seperti itu. Firrizki ing dalam rezeki, wa tariqun lan dadi dalan lil khairi maring kebagusan. Jadi rumah yang dibangun atas dasar taat kepada Allah, dasar mencari ridha Allah dengan memerintahkan sholat yang paling pokok di antara yang lain, maka rumah tangga itu akan menjadi jalan untuk kebaikan. Amin ya robbal. Rumah tangga itu akan penuh berkah dalam urusan rezeki. Amin ya robbal. Walaupun mangane tempe sama telur asin kan jajang, tapi kalau rumah tangganya berkah, yo anak yo sehat-sehat, ngono. Paham? Walaupun mangane tahu karo kecap misalkan, mata 1000 tempe digodok kayak kan ada misalkan, tapi rumah tangga ini damai-damai saja, anaknya sehat-sehat, alhamdulillah, berarti apa? Rezekinya berkah. Sebab apa? Di dalam rumah itu dibangun atas ketaatan kepada Allah, dibangun atas dasar mencari ridhonya Allah. Salah satu indikator utama adalah disuruh melaksanakan sholat. Ingat loh, ini sedang tidak melakukan ceramah saya, tapi saya hanya ingin menguraikan saja apa yang menjadi konten kitab ini gitu. Wan nikmati lan dalan kenikmatan. Jadi nek kepen rumah tanggane nikmat, toh mbak-mbak, kangkang, rumah tangga Anda pengen nikmat, maka filosofi ini harus Anda pahami. Ala hadzal baiti ing atasane ikilah omah al muslimi kang muslim, al qaimi kang memenuhi, ala taatillahi ing atase taat maring Allah, wa mahabbatillahi lan mahabbah maring Allah, cinta kepada Allah azza wa jalla, lil mar'ati maring wong wadon, ala baliha ing atase bojone mar'ah, hakul amri kelawan sak temene perintah, bi taatillahi kelawan taat maring Allah. Ya, itu harus sungguh-sungguh merintahkan. Ya, wahai istriku, kan ya, mari sama-sama
sholat bareng sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah. Nunggu sholatnya bojone masa ditunggu sik misal. Nah, atau suaminya kerja A, nanti sholatnya jamaah ya ditunggu sama mama. Oh no. Ayah, mamanya, ayah sama ibu ya, ayah sama bunda. Nah, ayah sama bunda apa ibu? Setahu saya dulu saya SD ayah ibu, sekarang ayah bunda ya. Bunda, sudah sholat belum? Ya sudah, ya wes. Belum ya tunggu misalkan. Itu artinya apa? Ada keserasian, keharmonisan melalui bangunan sholat. Maka saya sering mengatakan romantis itu tidak dengan kata-kata, tapi romantis itu dengan tindakan nyata. Lah tindakan nyata itu kalau mau digarisbawahi adalah tindakan nyata untuk melaksanakan perintah Allah. Berarti Anda sholat jamaah itu romantis sing sebenarnya. Anda bisa jamaah dengan istri sebagai mohon maaf calon suami. Anda sebagai perempuan yang nanti jadi ibu, kok bisa romantis dengan suami dengan cara sholat jamaah? Wes, itu rezeki jadi gampang. Amin ya robbal alamin. Walidalika lan krono mengkono kang tinutur kana iqamatin ya. Kana walidalika lan krono mengkono kang tinutur kana ono min wasiyatillahi iku termasuk wasiate Allah, nasihat Allah la ibadihi kedue pira-pira kawulane Allah, la ibadihi kalrono maring pira-pira kawulane Allah, maring pira-pira kawulane Allah al mukminina kang padha mukmin kabeh ida aradu nalikane padha ngarepake sapa ibad an azzawaja ing nikah ayyahtaru apa yen to milih sapa ibad al mar'ata ing wong wadon ad-dayyanata ing wadon al mar'ata ing wong wadon ad-dayyanata kang anduweni agama kang bagus. Ad-dayyanata kang duweni agama kang bagus. Al mukminata kang mukminah, as-solihata kang solihah. Kenapa kok harus memilih wanita yang memiliki agama bagus? Li annaha karena sak temene al-mar'ah ad-dayyanata hiya al-mar'ah allati iku wong seseorang tukimu kang bisa ngurusi sapa mar'ah baitaha ing omahe mar'ah ala amrillahi ing atase perintah Allah. Azza halim moho luhur Allah wa jallalan halim mo agung Allah wa malan suci wiji fardo kang merdoake ing ma fardo kang mewajibkan sop ing ma Allahu sapa Allah. Itu penting ya. Bab tentang rahasia. Pedotongan tuh Mbak Fitri yang belakang-belakang loh. Bab tentang rahasia. Mbak Ica panitia atau sibuk siang wae malamnya ngantuk, jangan sampai ya. Penting nih. Bab tentang rahasia melaksanakan perintah taat. Bab tentang rahasia melaksanakan perintah taat. Pertanyaan, apa yang menjadi rahasia atas perintah taat dari suami ke istri? Kalau dilengkapi ya, apa yang menjadi rahasia perintah taat dari suami kepada istri? Jawabannya adalah rahasia itu. Pertanyaan kan rahasia, jawabannya nggak hanya rahasia, rahasia banyak. Di antara rahasia itu bahwa melaksanakan perintah taat adalah jalan menuju keberkahan. Tentu merintahnya yang bagus Mbak ya, dengan menggunakan metode yang baik, pendekatan yang baik, adalah jalan menuju keberkahan dalam urusan rezeki, jalan kebaikan dan kenikmatan
jalan kebaikan dan kenikmatan di dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana keterangan dalam bab nikah dan hak-hak yang berkaitan dengan nikah dan hak-hak yang berkaitan nikah di dalam kitab Umdatul Fiqhi, di dalam kitab Umdatul Fiqhi karya Syekh As-Singkiti, karya Syekh As-Singkiti yang bermadhab Hambali. Di dalam juz pertama, juz 1, di dalam juz 1 halaman 39. Titik. Ganjarinnya ya, ini yang mulai tadi, yang mulai penting. Sebagian ulama berpendapat bahwa para ahli ilmu, bahwa para ahli ilmu agama gitu ya, merasa kagum dengan ayat Al-Quran yang mulia ini ya, yang artinya ya, dibaca ayatnya biar nanti ingat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya, ini Al-Qur'an jadi wacanya jangan diwakaf ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya. La nas'aluka rizqa. Gitu ya, yang artinya perintahkanlah wahai suami. Berarti ayat ini adalah perintah Allah kepada suami ya. Perintahkanlah wahai suami kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan sholat. Dan hendaklah engkau suami ya, dan hendaklah engkau bersabar atas kewajiban sholat ini. Ya betul, peng 5 sisa. Dan hendaklah engkau bersabar atas perintah sholat ini, kami Allah tidaklah menuntut kepadamu, kami tidaklah menuntut kepadamu tentang urusan rezeki. Karena kamilah nahnu narzuquk, ini kalau dilengkap ya, karena kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu. Letak letak kekaguman ahlul ilmi ini adalah dikarenakan Allah Ta'ala itu memerintahkan suami agar suami itu memerintahkan keluarganya untuk sholat, agar suami itu memerintahkan keluarganya untuk sholat, dan kemudian setelahnya Allah memerintahkan kepada suami untuk bersabar
dan benar-benar berusaha sabar dalam urusan sholat. Titik. Berikutnya, kata ahlul ini, berikutnya justru Allah tidak menuntut suami untuk mengurus rezeki. Mengurus maksudnya gini loh, dia tetap kerja. Yang diperintahkan Allah itu hanya kita berusaha atau fantasiru fil ard kalau bahasanya Al-Quran. Soal dapatnya berapa itu urusannya Allah. Ya. Jadi jangan salah paham ya. Dan justru Allah tidak menuntut suami untuk urusan rezeki. Karena apa? Yang dituntut suami adalah, yang dituntut oleh Allah kepada suami adalah bekerja, bukan hasil Dengar itu. Terus. Dan sesungguhnya Allah lah yang akan memberi rezeki. Gitu. Melalui rangkaian ayat ini melalui rangkaian ayat ini sebagian ahli ilmu agama itu berpendapat bahwa tidaklah seorang suami yang mampu menjaga hak Allah, menjaga kewajiban dari Allah untuk diperintahkan kepada keluarganya, istrinya, suami tersebut menasehatinya, mengingatkan keluarganya sehingga rumah tangganya itu tegak, atas dasar taat kepada Allah, dan atas dasar mencari ridha Allah, maka tidak lain adalah Allah akan mencukupi suami itu. Dalam menyelesaikan urusan dunia. Titik tanda kutip. Sehingga kita bisa paham bahwa Allah Ta'ala menyampaikan kalamnya, ya, kalau ayatnya la nas'aluka rizqa, yang artinya kami Allah ya, tidaklah menuntut kamu suami, kami Allah tidaklah menuntut kamu suami untuk urusan rezeki. Berarti apa? Yang dituntut suami apa? Bekerja. Perintahnya Allah hanya bekerja. Urusan rezeki, urusannya Allah. Kono maknane. Hati-hati lho Mbak, kan? Hati-hati lho ya. Kalau nanti ada rumah tangga, suami mau kerja, mau mana? Nyari rezeki. Sebenarnya bahasanya nggak tepat itu. Berusaha, ya, nyambut nek cara Jawa Timur idrek. Jadi saya punya teman Malang, arek Malang itu nek ngomong itu diwalik. Rokok oker. Oh, bahasanya kerja idrek. Pokoknya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada suami itu sebenarnya adalah yang pertama urusan perintah sholat. Dan suami tidak diperintahkan untuk urusan rezeki. Kalaupun Allah memerintahkan suami hanya perintah bekerja,
Ya, perintah berusaha itu maksudnya gitu. Terus titik. Sehingga dengan demikian seorang suami yang mampu melaksanakan perintah Allah ini, perintah keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah, menasihati keluarganya, mengingatkan keluarganya sehingga rumahnya, tangganya berjalan atas taat dari Allah. Sehingga suami yang melaksanakan perintah Allah ini, maka suami itu telah membuat jalan keberkahan. Maka suami itu telah membuat jalan keberkahan dalam urusan rezeki. Dalam urusan rezeki, membuat jalan kebaikan dan kenikmatan. Membuat jalan kebaikan dan kenikmatan. Membuat jalan kebaikan dan kenikmatan di dalam rumah tangganya ini, yang dibangun atas taat kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Melalui memerintahkan istri dengan sebenar-benarnya perintah, dengan sebenar-benarnya perintah untuk taat kepada Allah. Gitu ya. Berarti ini udah ingat loh. Oh, orang mungkin loh istri perintah suami, perintahnya suami ditaati oleh istri kalau suaminya tidak mengerjakan dulu kan loh. Berarti sudah ingat ya keterangan. Oh, berarti suami itu harus mengerjakan dulu sebelum dia memerintahkan istri dan anaknya sholat. Gitu. Maka dari itulah termasuk wasiat Allah kepada hambanya yang mukmin, ya, melalui hadis Nabi dalam kurung ya, bahwa ketika calon suami ingin menikah, hendaklah memilih calon istri, hendaklah memilih calon istri yang memiliki agama yang baik. Memilih calon istri yang memiliki agama yang baik atau yang kokoh, yang mukminah dan yang sholihah. Dikarenakan istri yang demikian inilah istri yang berasal dari wanita sholihah tadi ya. Dikarenakan istri yang demikian inilah yang akan mampu menjaga rumahnya sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan kewajiban yang dibuat oleh Allah, dan sesuai dengan kewajiban yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit lagi ya. Isqatu zaujati haqqaha, utawi iku nerangake gugure hake bojo wadon, haqqaha ing hake zaujah. As-soalu utawi pertanyaan, hal yajuzu, hal onoto, hal iku onoto yajuzu wenang ayyus kita apa yen to gugur az-zaujatu apa bojo wadon haqqaha ing hake zaujah, au ba'du haqqiha atau sebagian hake zaujah, allazi ja'ala kang wis ndadekake hu ing allazi Allah asyari'u sapa Allah kang gawe syariat laha maring ya, ba'du haqqiha kal baiti kal mabidi kaya omah wasak kal mabidi ya, kal mabidi kaya urusan rumah, wasakanati lan tegese wasakane lan tegese omah, wan nafaqati lan nafkah,
Al jawabu, naam, iya benar. Ya juzu, boleh gugur kewajiban istri, kewajiban suami terhadap istri. Kama fi syarhi fikhin nawazili, kama kaya keterangan fi syarhi fikhin nawazili ing dalam syarhi fikih an-nawazil li Syekh Sa'd bin Turki, kedua Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khosalani juz awal Shahifah 145 Ja'a fi Sahih titik. Bab menerangkan bolehnya seorang istri. Bab menerangkan tentang bolehnya seorang istri untuk menggugurkan haknya. Bolehnya seorang istri untuk menggugurkan haknya. Titik. Pertanyaan, apakah boleh bagi seorang istri menggugurkan haknya? Mestinya dikasih nafkah tapi nggak mau dikasih nafkah. Ya, boleh nggak? Ya, boleh. Apakah boleh bagi seorang istri menggugurkan haknya atau sebagian haknya yang telah ditentukan oleh syariat? Yang ditentukan oleh syariat. Semisal menggugurkan hak untuk urusan tempat tinggal dan urusan nafkah. Tanya ya. Jawabannya adalah benar, boleh bagi istri, benar ya boleh bagi istri menggugurkan hak-hak atau sebagian hak-haknya yang mestinya dipenuhi oleh suami, sebagaimana keterangan dalam syarah fikih an-nawazil, dalam keterangan syarah fikih nawazil karya Syekh Sa'ad Al-Khosalani ya, juz 1, Sa'ad bin Turki Al-Khosalani ya, juz 1 halaman 145. Tidak ya, sebagai closing penutup gini, mohon maaf saya terangkan. Kan saya sejak awal kan kemarin ngomong, tidak hanya materi ini ya, tapi materi yang lain dalam fikih ya, atau pengajian tas yang kemarin ya. Mbak, maaf sebelumnya. Biasanya ini yang saya lihat misalnya, maaf saja ya. Biasanya orang yang berumah tangga, ya taruhlah kayak saya dulu, itu kan rumah tangga awal itu biasanya kan nggak langsung punya rumah, betul? Biasanya nggak langsung punya rumah ya. Kalau Anda nanti punya suami langsung punya rumah ya rezeki alhamdulillah. Tapi biasanya kalau nggak punya rumah, contohnya kayak saya, ini kan berarti saya dalam tanda kutip sebagai suami, contoh suami yang tidak bisa memberi hak atau kewajiban kepada istri tempat tinggal. Maka seandainya saja, mohon maaf, semoga tidak di sini, semoga mbak-mbak, bukan mbak-mbak dan bukan kakak. Apa itu? Semisal ada si A laki-laki, B perempuan, nikah kemudian menjadi suami istri. Ketika awal nikah, dengar-dengar mbak Don, maaf loh ya, semuanya saja, semoga tidak Anda semua. Ketika sudah nikah AB ini, A jadi suami, B jadi istri, kemudian tinggalnya tidak di rumah hasil milik suami atau rumah suami, tapi tinggal di rumah mertua istri atau di rumah mertua suami, bolak-balik lah. Itu harus ada akad, harus ada omongan, dan istri boleh menggugurkan hak yang harus diterima dan mestinya harus dipenuhi oleh suami. Jadi ngomongin, mohon maaf ya, wahai istriku, soal tempat tinggal itu adalah kewajibanku yang menjadi hakmu atau hakmu yang harus saya penuhi.
Tapi berhubung, maaf, maka saya belum bisa ngasih tempat ya. Sementara kita tinggal di rumah orang tuamu atau di rumah mertua, rumah ibu kita yang di sini bla 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 bla, paham? Seorang istri itu boleh ya nggak apa-apa, semuanya memang sudah kita pikirkan sejak awal kita belum nikah. Yang penting AA-nya setia, yang penting kita usaha bareng-bareng, ikhtiar bareng, wes boleh. Paham ya? Yang nggak boleh anak omongnya kemudian ditagih, itu berhak itu. Misalkan maaf, suami istri tadi telah nikah toh, kemudian dia tinggal di rumah mertua, entah mertua dari istri atau mertua, pokoknya tidak rumah sendiri, nggak ada omongnya. Di kemudian hari istri ngomong, Pak, maaf Pak, dulu selama 5 tahun saya nggak pernah dikasih rumah tuh. AA-nya, bapaknya nggak pernah manggil suami, AA-nya ke bapak, nggak pernah tuh ngasih saya tempat tinggal. Padahal kalau saya hitung kontrakan itu sebulan 400.000 itu satu kamar. Kalau satu gelondong rumah itu bisa 1 juta itu per bulan. Nah, sekarang 5 tahun dia tinggal dikalikan, itu boleh. Satu sisi kalau tidak ada akad boleh ditun. Tapi sisi yang lain dalam kitab ini boleh seorang istri menggugurkan haknya. Nggak usah dipikir. Memang kita komitmen sejak awal bahwa selagi belum punya rumah kita tinggal seada. Dan mamah juga mempersilahkan, ya wes deal-dealan berarti. Paham nggak Desa? Saya calon suami-suami loh. Ya, semoga tidak ada terjadi di sini. Ya sudah, saya lah sama Umi yang mengalami itu semua. Meskipun kalau di rumah ya nggak begitu banget kan. Kalau di rumah di Pari kan sudah disediakan rumah. Ya rumah, ya musola dan perangkat-perangkat musola dan lain. Ya ada sarana untuk bekerja, tambak dan sebagainya. Sekolah juga, mohon maaf ya kalau ya, tapi karena memang perjalanannya harus seperti ini, ya saya ngomong lagi, Umi, kalau saya di Pati, saya punya rumah, bukan warisan ya. Jadi ibu saya itu sudah punya strategi. Mohon maaf ya, semoga ini menjadi contoh. Saya tidak mengatakan harus, tapi jadi contoh Mbak Yaya. Ini sebenarnya adalah perilakunya Mbah Munawir. Mbah Munawir, ya, gurunya Mbak Arwani. Mbah Arwani itu punya murid namanya Pak Zarkasi yang punya kiroati, itu muridnya Mbah Munawir. Mbah Arwani itu muridnya Mbah Munawir itu cerita. Jadi beliau itu punya strategi gini Mbak, paham ya Mbak? Mbak Mimin, Mbak Uswa, ada. Beliau mengatakan gini, semua harta-harta beliau itu ketika beliau akan meninggal itu dihabiskan untuk dihibahkan kepada anak. Dan dihibahkan untuk pondok sebagai wakaf. Sehingga Pak, anak-anaknya itu sudah tidak ada hak waris. Paham? Dan sehingga pula beliau ketika wafat sudah tidak ada urusan dunia, dan itu dilanjutkan oleh Bani Masuk. Ya, mohon maaf ya, rupa-rupanya mungkin ibu saya lebih tahu dari saya karena beliau lebih dulu hidup ya. Jadi semua harta ibu saya sudah nggak ada semua. Ya. Saya masih ingat betul ya ketika saya di sini, di awal-awal di sini, ya kan, adik saya nelfon, Mas, urunan Mas, iuran Mas, ano apa ini? Ini loh, ibu nyuruh kita untuk ngurus tambak, contohnya, tambaknya itu dibagi Mas karo aku. Entah semuanya Mas, saya tidak bla bla bla, saya sebutkan. Oh ya wis. Jadi terus aktanya hibah. Ibu juga sama, omah niki nggo anakku sing jenenge Muhammadun, sing sebelah situ itu anak saya jenenge kanggo Yasin sing adik saya. Wis toh. Jadi keluarga stasional sing dibahas, ibu ketika apapun nggak ada yang dibahas. Punten ya, saya katakan bukan satu-satunya terbaik, tapi salah satu jalan menuju kebaikan. Paham Mbak ya? Jadi Anda nanti kalau sendiri bondo akeh, jadi wong sugih lah misalkan. Ya tolong saat durungnya mati selesaikan dulu. Itu maknanya apa? Meminimalisir konflik masalah warisan Mbak Wiwi. Anaknya juga merasa sudah dihargai, walaupun kita nggak minta loh. Dan akhirnya bagaimana? Kita terima kasih sama orang tua luar biasa itu. Mohon maaf, orang ninggalin utang. Aduh, sampai mengatakan mbah saya nih, kalau kamu ngaji kayak begini, tahu mbahmu, mesti kowe suruh mondok di Mekah. Yang mbah saya itu orang yang sangat peduli kepada santai lah. Mantu-mantu ini di pondok no kabeh. Padahal ke Mekah waktu itu di pondok nih, mondok gak main ke Mekah. Nah, abah saya cuma di pondokan di Kediri. Dan
sehingga dari itu, maaf ya, kita jadi mikir kan, ya Allah, kita kok sampai seperti ini. Sampai ketika ini curhat ya, ketika saya belum punya rumah, ibu saya mikir, apa Muhammadun jatahmu yang di situ kamu jual saja, kamu pindah ke Cirebon. Mohon maaf ya, punten ya, untuk bangun rumah mungkin sudah itu nggak bisa, tapi minimal separuh. Itu mboten Bu, enggak Bu, saya pengen ya ini jadi kenangan saya untuk keluarga, dan saya ingin meneruskan wasiat dari mbah-mbah bahwa apa, harta itu kalaupun ada sebagai penolong untuk ketaatan, yaitu apa, dinggo sangu mondok, dinggo sangu belajar, bukan untuk maaf dalam tanda kutip senang-senang. Dan jujur ketika saya ujian terakhir, ujian terbuka disertasi kemarin itu, saya masih disubsidi oleh mbah saya masih disubsidi oleh ibu saya, dalam tanda kutip apa, ada kekurangan biaya sekitar ya puluhan juta lah nanti. Itu tambah itu pas saatnya saya ujian, adik saya ngomong, Mas, dia masih Mas, tambahnya mau diapain Mas, mau digarap sendiri atau mau disewakan? Ini digarap sendiri ya dapat duit tapi lama, ini disewakan selesai langsung dapat duit. Oh sini saya ada perlu mau ujian terbuka, biayanya puluhan juta lah, pokoknya tidak saya sebutkan, pokoknya puluhan juta. Saya mau tak pakai saya dulu, gantian ya, tahun ini saya, nanti gantian ke tahun kedua tuh sampean awakmu. Oke Mas, silahkan Mas. Akhirnya terus blok. Begitu saatnya ujian nunggu kurang seminggu atau 2 minggu, saya dapat uang cash. Dan itu adalah pendidikan manusia begini. Ya kalaupun nanti Anda dapat uang dari orang tua, tolong tidak untuk konsumtif gitu loh, tapi untuk sesuatu yang produktif. Menurut saya, menurut kami adalah dengan digunakan untuk ditempelkan ilmu, sehingga anak kita ini kita bekali dengan ilmu. Investasinya bukan investasi materi, mbak yang ekonomi, tapi investasinya investasi pendidikan, dalam bahasa umumnya investasi ilmu. Ya saya kira ini informasi saja ya, boleh Anda tiru boleh enggak, tetapi kami meyakini bahwa itu salah satu cara, bukan satu-satu, sebagai salah satu cara untuk menuju kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya semoga kalaupun saya bisa seperti ini, tentu orang tua saya yang all out. Saya tidak hanya orang tua saja, saya ngaji juga diajari abah saya, Alfiah diajari, untuk kitab-kitab Talmud diajari beliau, sehingga melebihi kan. Sudah orang tua, guru lagi, pol-polan toh. Kalau hanya orang tua toh, orang guru enteng toh Mbak, kewajibannya orang tua dan bisa geser ke anak dulu kan. Tapi orang tua terus guru kan, enteng-entengan malah gitu. Makanya ketika saya nggak bisa mudik tahun ini ya rada susah, rada sedih. Maka teman-teman mohon maaf ya, Bu Nilam yang di Semarang itu guru tak telepon, Bu, gimana nih Bu, bisa pulang nggak Bu? Wah kalau sekarang bisa Pak, tapi kalau bisa nggak tahu Pak. Pati Semarang dan sebagainya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada hak yang harus saya penuhi, apalagi kita tadi lagi ngaji masalah ziarah kubur ya, itu kan ada hak yang harus kita selesaikan kan. Hak orang tua untuk mendapatkan doa dari anak, meskipun ya tentu apa ya, kondisi seperti ini tentu sangat dimaklumi. Ya, wallahu a'lam. Al-Fatihah.